Berbalas kejam, tepuk tangan untuk Reza Rahadian, Laura Basuki, Baimong juga dan juga Yoga Pratama. Silakan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan dari para cast dan juga sutradara. Nanti akan menyusul produser sekaligus pemain dari film Berbalas Kejam. Dan hari ini Mas Edi, Mas Reza, Laura dan juga Yoga baru aja rekan-rekan media menyaksikan. Tadi reaksinya gimana? Coba di depan para cast dan sutradara. Suka kan? Tepuk tangan dong. Dan ini dia produser sekaligus pemain dari Berbalas Kejam, Baimong. Silakan. Udah ada namanya Mas Bayu. Oke, sudah lengkap sekarang, sudah ada sutradara, sudah ada produser dan juga jajaran cast yang hadir pada sore hari ini untuk bersama dengan rekan-rekan media. Langsung aja diawali kita mungkin ngobrol sama Mas Baimong sebagai produser. Kita pengen ngobrol juga gimana pengalamannya dan juga kesan yang didapat saat proses produksi dari film Berbalas Kejam ini, dan boleh juga ceritakan gimana akhirnya bisa bertemu dengan Mas Teddy Suryatmaja. Siap. Hai juga, selamat datang ya, terima kasih sudah datang juga. Saya sama Mas Teddy pertemuannya sebenarnya sangat singkat ya. Mencari skenario lama 8 bulan, akhirnya jatuh ke Mas Teddy karena suka banget sama ceritanya, penulisannya juga bagus banget. Tapi saya bilang saya mau membuat film ini, yang saya tahu skenario-nya juga sebenarnya sudah ditawarkan sebenarnya. Tapi saya bilang saya mau buat kalau memang yang main tuh Reza sama Laura Basuki. Jadi saya melihat di dramanya itu penting banget, makanya saya berpikiran tidak mau ambil risiko, saya mau sama mereka berdua, itu dia. Apa yang membuat akhirnya berapa lama akhirnya ngobrol sama Mas Teddy sebagai sutradara untuk mengembangkan cerita dan juga melihat pemain? Karena dua nama yang disebutnya tadi kan dari mulai Jano dan lain-lain juga sangat luar biasa sibuknya. Silakan Mas Bayu. Mas Teddy berapa lama berapa kali ketemu ya? Tiga kali ketemu. Ketemu habis itu baru ngobrol sama para pemain ya habis itu ya. Iya, habis itu Mas Teddy yang ngobrol sama mereka. Nah, kita ke Mas Teddy berarti nih sebagai sutradara. Mas Teddy setelah ngobrol sama Mas Baim, kemudian ada kalau bukan Reza Rahadian dan Laura Basuki, tadi Mas Baim mengutarakan sendiri gitu, jangan deh gitu. Nah ini gimana Mas Teddy saat ngobrol, apa aja kesulitan-kesulitannya mungkin sampai dengan proses produksinya bersama dengan Mas Baim sebagai produser? Sebenarnya ngobrol sama Baimnya nggak terlalu lama. Saya ketemu lagi sama Baim waktu itu, kebetulan kita syuting iklan bareng waktu itu ya, iklan kopi bareng. Terus ngobrol punya ide cerita apa, terus saya kasih beberapa skenario ke Baim. Terus dari situ dia ngeliat ada beberapa yang dia suka dan ada potensi cocok buat Tiger Wong. Dari situ pas kita pilih ke Berbalas Kejam sebagai proyek pertama kerjasama, dua nama yang selalu kita bahas adalah Laura sama Reza sebenarnya gitu, karena emang secara kebutuhan dari skenario nya emang kita butuh orang-orang yang kurang lebih bisa mendapatkan kedalaman untuk peran-peran ini gitu. Yes, itu dia. Boleh dong tepuk tangan dong Mas Teddy dan juga Mas Bayu. Sejak ngobrolnya nih berarti intens banget, akhirnya ketemu dengan para pemain. Dan juga ada para pemain dan juga hadir, kita coba tanya ke para pemainnya ya. Apa alasan dari masing-masing pemain akhirnya mau diajak oleh Mas Teddy dan juga Baimong untuk berada di Berbalas Kejam ini? Mungkin dari Reza Rahadian, silakan. Kayaknya kalau skenario-nya Mas Teddy, direkturnya Mas Teddy, kayaknya nggak ada yang bisa nolak ya. Terlalu berat. Ya sebagai salah satu sutradara kesayangan saya, kayaknya agak susah menolak pertama itu. Kemudian setelah 12 tahun akhirnya ada yang percaya, Baim percaya, Mas Teddy percaya untuk menyatukan kami berdua, saya dengan Laura. Karena pertemuan pertama kami di 2010, baru ketemu lagi di 2022 waktu syuting. Jadi senang banget sih bisa ketemu lagi. Setelah 12 tahun. Dan tadi kita penonton yang ada di sini tuh ikut merasakan gemesnya, sebelnya, kesalnya, dendamnya. Itu gimana seorang Reza Rahadian berada di dalam karakter Adam ini, kesulitannya gimana untuk seorang Reza Rahadian? Nggak sulit, sepele. Iya. Wah, apalagi di akhir tadi kita ikut, wow luar biasa. Saya percaya bahwa tiap performance
dari seorang aktor bisa terdeliver dengan baik atas kerjasama kolaborasi yang baik dengan pemain lain dan sutradara juga khususnya. Jadi saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Mas Teddy. Begitupun Mas Teddy percaya pada saya bahwa saya bisa mengeksekusi karakter ini. Mudah-mudahan seperti halnya Baim juga percaya. Jadi saya rasa kerja kolaboratif itu yang membuat kami di sini para pemain rasanya bisa berkolaborasi, berbagi perasaan, berbagi cerita, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dari permainan yang ada di tiap-tiap karakter pada film Berbalas Kejam ini sih. Reza Rahadian, tepuk tangan dong untuk Reza Rahadian. Selanjutnya kita ke Laura Basuki. Kalau Laura sendiri gimana pada saat terus perannya kan juga sangat berat di sini, coba menenangkan, coba nggak boleh panik, tapi keadaan yang di sini kayaknya nggak mungkin nih kalau nggak ikut panik gitu. Silakan. Iya, sebenarnya nggak beda jauh sama Reza ya. Mas Teddy itu salah satu wishlist sutradara yang aku pengen kerja bareng. Sempat beberapa kali kerja bareng di iklan, tapi akhirnya berjodoh di film Berbalas Kejam ini. Terus juga sama Reza udah lama banget nggak main bareng, akhirnya bisa satu screen lagi. Dan aku udah nebak sih, pasti syutingnya akan menyenangkan gitu, karena di direct Mas Teddy dan mainnya sama Reza yang emang sahabat saya juga. Dan udah beberapa kali hampir kerja bareng sama Baim, belum pernah jodoh. Akhirnya jodohnya ternyata di sini. Jodohnya di sini ya. Juga makanya tadi sebagai produser Baim pengen ada Laura Basuki banget di Berbalas Kejam ini ya. Oke, itu dia. Tapi kalau untuk Laura Basuki sendiri, apa sih Berbalas Kejam tuh menurut Laura Basuki? Sebenarnya tolak ukur aku nerima film tuh pertama kali pas baca skrip. Ya. Kalau aku bisa lanjut terus tanpa selesai naro-naro, berarti aku suka dengan skripnya, dengan perannya. Kalau misalnya baru 2 halaman udah pengen taruh lagi, berarti aku nggak klik dengan ceritanya gitu. Dan pas pertama kali baca langsung bisa selesaiin saat itu juga, dan langsung bisa ngebayangin di kepala, wah ini karakternya akan enak banget dimainin. Walaupun di awal-awal misalnya Amanda ini karakternya sama sekali nggak emosional, nggak fluktuatif gitu, tapi gimana caranya itu menjadi tantangan aku mendeliver kalimat-kalimat itu bisa nempel ke Adam gitu. Itu sih tantangannya lebih ke situ. Itu dia Laura Basuki, tepuk tangan juga dong untuk Laura Basuki. Kita ke Yoga Pratama. Yoga juga bukan pertama kalinya barengan sama Mas Teddy, dan nih ada ini isu-isu di luar sana kan favoritnya Mas Teddy nih Yoga Pratama gitu ya. Yoga, lu gimana di sini? Tadi kita yang nonton di sini nih, saya nonton di sini ngerasa diinterogasi juga. Saya ngerasa saya diinterogasi juga nih sama polisinya. Kalau Yoga sendiri gimana saat ada dan juga diajak ikut bergabung di Berbalas Kejam ini? Iya, seneng banget sama Mas Teddy ini. Rupanya mungkin ada koneksi di karya-karya aku sebelumnya, mungkin sama Mas Teddy ini nonton juga. Ini anak harus ikut di film gue gitu. Ikutlah di sini, kesampean lah gitu di sini gitu, di judul ini ternyata syuting sama Mas Teddy begini. Enak juga gitu kan. Film apa waktu itu Mudik kalau nggak salah, itu sama Mas Teddy lihat, terus ya kita ketemu, kita janjian ketemu, ngobrol-ngobrol ya udah emang pengen syuting sama Mas Teddy. Dan gimana cara ngedalamin? Kita ada hal yang unik untuk seorang Yoga masuk ke dalam karakter polisinya ini gitu. Jadi apa sih treatment yang diberikan oleh Yoga Pratama terhadap karakter ini? Oh iya, adegannya itu memang udah asik gitu dibaca. Mas Teddy juga nyampein mau dia di karakter polisi ini di adegan ini gitu kan, di adegan ketika polisi berhadapan sama Adam ini gitu, dia udah jelas maunya, jadi enak banget sih maininnya gitu. Jadi luar biasa ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Yoga Pratama. Yes. Kita ke Mas Baim sebagai pemain, tapi tadi kan sebagai produser, sekarang sebagai pemain. Tadi di sebelah saya ada yang teriak, ini nih raja terakhir jadi. Ternyata di akhir mengejutkan juga untuk banyak penonton yang ada di sini. Mas Baim sebagai pemain ikut terlibat juga bermain dengan Reza Rahadian, Laura Basuki, dan juga Yoga Pratama di sini. Boleh dong ceritain gimana nge-build chemistry-nya satu sama lain untuk Berbalas Kejam ini? Kalau saya gimana ya? Saya sebenarnya malah gatel ya maksudnya as a produser gitu ya. Ketika saya di situ tuh saya nggak kepengen lihat mereka syuting. Takutnya saya paling benci waktu saya jadi pemain ya, produser ikut campur. Makanya saya di make up terus, saya malas ke bawah. Saya takutnya kok gini sih, maksudnya kok gini sih. Saya di atas, pas scene-nya saya
Baru saya tuh kalau sama Reza sama Reza ya yang ketemunya. Jadi kalau sama Reza tuh memang udah pernah sebelumnya. Tapi kalau yang di sini tuh memang dari awal saya penasaran sih, dalam arti Reza nih mainin kayak gini gimana ya. Dan kebetulan pas terakhir sama saya. Dan emang benar kata Laura, nggak ada kerasukan, nggak ada yang nggak ada. Reza tuh sangat fleksibel ya. Dia itu bisa dibilang anak ajaib ya. Dia gampang banget untuk masuk keluar tuh karakter bercanda lagi. Tapi kita lihat pas hasilnya, gila ya nih orang ya, hebat banget ya. Nah makanya kenapa saya perlu Reza tuh sebenarnya detailnya itu. Yang ketika dia memerankan tuh penonton tahu perasaannya apa, bukannya cuman hanya ya dia membunuh itu dia. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Baim. Terima kasih Mas Baim. Sebelum ke teman-teman media, mungkin terakhir ke Mas Teddy sebagai sutradara. Mas Teddy, apa yang diberikan kepada masing-masing cast, Mas Teddy, kepada pemain untuk bisa membawakan Berbalas Kejam ke deliver sebegitu kenanya ke penonton tadi, Mas Teddy? Silakan. Banyak. Enggak ada. Enggak. Sebenarnya lebih ini aja sih. Tentunya kan setiap sutradara pasti punya metode-metode yang beda cara kerjanya. Kalau saya kebetulan cara saya kerja adalah saya percayain aja sama pemainnya gitu, karena ketika kita percayain ke pemain dan pemain ngerasa dipercaya sama sutradaranya, biasanya mereka akan ngasih lebih dari ekspektasi kita gitu. Jadi ketika saya bebasin Reza, Baim, Laura, sama Yoga gitu, jadi memberikan sesuatu yang di luar dari hayalan saya ketika saya nulis. Karena ketika saya menulis, saya punya hayalan, wah si Adam nanti jadi gini, si Reza karakternya akan seperti ini, Laura seperti ini. Dan bayangan itu tuh pecah aja setelah day one shooting gitu, karena apa yang mereka kasih ke saya beda dengan hayalan saya pas saya nulis gitu. Jadi semuanya tuh jadi di shape ketika itu, semuanya di shape ketika pas kita syuting gitu. Jadi itu ngasih saya lebih dari apa yang saya hayalin selama beberapa bulan gitu. Yes, jadi saling percaya antara pemain, sutradara dan produser, itu yang jadi energinya bisa nyampe ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk para filmmakers dan juga para cast. Kita ke teman-teman media dulu yang ingin bertanya dengan narasumber yang udah hadir hari ini. Boleh di sebelah sini dulu nih, belakang. Pasti yang pakai baju kotak-kotak. Boleh berdiri, nanti sebutkan nama, media dan pertanyaannya ya. Ya, boleh minta tolong dikasih lihat dulu, sip. Ya, silakan Mas. Ya, halo Mas. Pertama-tama selamat filmnya, bagus banget juga. Aku kagum sama aktingnya Mas Reza. Tapi yang mau aku tanya, nama dulu Mas, nama dari media mana ya? Mohon maaf, saya Andrew dari merahputih.com. Nah, yang mau saya tanya, itu tadi dibanting ke meja berapa kali Mas? Atau pakai stuntman itu? Oke. Lalu yang dekat terakhir sama yang sama Mas Baim. Mas Baim terakhir. Dibanting ke meja itu berapa kali? Pertanyaan itu aja. Itu aja sama ya, tantangan-tantangan selama itu kan banyak adegan aksi juga kan. Bagaimana mungkin ada persiapan fisik segala macam. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Silakan. Mungkin 3-4 kali ya diulang ya. Mas Teddy nggak banyak take, jadi sangat efektif sekali pengambilan take-nya, sesuai dengan kebutuhan shot dan lain-lain. Tentu adegan-adegan yang terlalu beresiko, ada stunt tentunya pasti. Tapi persiapan untuk sequence actionnya saya rasa nggak terlalu panjang, karena memang Mas Teddy juga nggak mau, dan saya sangat sepakat untuk karakter ini tidak tumbuh kemudian menjadi orang yang tiba-tiba gagah dan jago berantem gitu. Dia tetap harus sangat raw, sangat manusiawi, sangat penuh dengan perasaan-perasaan lainnya. Jadi nggak dibikin koreografi yang kemudian jadi keren-kerenan gitu. Itu sih Mas paling. Kalau secara persiapan teknis nggak terlalu lama. Saya rasa latihan pertemuannya dengan Abah, action koreografernya mungkin 3-4 kali ya Mas Ted ya, 3-4 kali untuk melatih sedikit koreo-koreo yang akan tapi lebih ke teknis untuk safety juga ya. Semua pemain pasti perlu safety-nya masing-masing, jadi kita harus tahu pergerakannya seperti apa. Itu aja. Siap, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan teman-teman media.
Tapi sebagian karena udah ada yang ketemu ya, sudah banyak yang ketemu. Ya boleh di depan sini Mas. Pakai mic saya dulu Pak. Halo semuanya, saya Syahna dari Pejuang Santoran. Saya mungkin mau tanya ke Mbak Im kali, saya cuma penasaran aja. Tadi saya ngeliat di ending cast of credits tiba-tiba ada nama Riri Risa, Anunda. Saya thank you-nya itu banyak banget sama artis-artis kayak pemain-pemain film itu. Saya nggak tahu siapa yang ngucap, penasaran aja kenapa gitu. Top sama saudara. Kalau ada nama Sheila Dara di special thanks-nya, karena sebenarnya kita persiapan bersama Sheila Dara buat film ini. Cuman pas di hari H mau syutingnya dia harus masuk rumah sakit, jadi dia nggak bisa ikut melanjutkan. Tapi kita sempat persiapan sama mereka, sama Sheila. Kalau ada nama Raihanun itu karena dia istri saya. Iya dong, Ya. boleh dong dimasukin ya Mas Teddy ya. Karena kalau ada nama Mira sama Riri, sebenarnya sebelum proyek ini saya tawarkan ke Baim, itu sempat saya tawarkan ke Mira sama Riri. Jadi sempat juga proyek ini tuh ngendap di Miles juga, gitu. Tapi tidak dilanjutkan sama mereka. Akhirnya melanjutkan Baim, gitu. Jadi itu mungkin nama-namanya cuma itu doang kok. Siap, terima kasih. Selanjutnya silakan. Dari spek filmnya ke bioskop sebenarnya itu apakah nanti ada pertimbangan untuk ke bioskop? Terus yang kedua itu tadi kan jadi rampok ya, itu gimana pendekatannya? Apakah ada riset ke mantan perampoknya atau gimana? Itu saya cerita. Terima kasih. Oleh Mas Teddy ya untuk perihal penayangan juga. Silakan Mas Bayu, boleh silakan. Ya, jadi kalau pertama bikin pasti kita aimnya ke mana? Terima kasih loh tadi bilangnya kualitinya bagus banget ya. Karena emang kita bikinnya sesuai dengan ekspektasi market mau nonton apa. Apalagi ini thriller ya. Thriller itu agak sulit ya ketika kita bicara penonton. Tapi saya yakin ketika mereka semua yang menjadi cast-nya dan Mas Teddy ada di dalam situ, penulisan seperti ini, akhirnya kita yuk bikin yuk. Akhirnya pas ketika bikin, kenapa ke Prime ya sesuatu hal yang tidak bisa ditolak ketika Prime itu OTT yang bagus saya bilangnya. Agak delay Bang pertamanya, saya ngobrol sama Mas Teddy juga gimana mau atau enggak, tapi semua positif ada di Prime. Jadi kalau saya bilang bukan suatu hal yang jelek, malah kebanggaan buat saya ketika saya pertama kali percaya film saya untuk Prime. Jadi buat saya nggak ada bedanya antara kita membuat, tujuan saya membuat film bagus. Tadi saya paling senang dari awal nilainya ketika ini film sebenarnya bagus banget, kualitinya itu untuk bioskop banget. Itu suatu penghargaan sebenarnya buat saya karena memang aimnya saya ke sana. Siapapun yang ada di belakang sini sebenarnya itu second line-nya. Tapi yang pertama saya membuat film bagus supaya orang bilang film lu bagus ya, itu dia. Yang kedua saya jadi perampok karena dulunya saya tukang maling. Saya benar maling itu duit orang tua dulu. Tapi udah ngaku pas udah gede. Saya pernah Tari itu beritanya ini. Oh iya benar juga ya. Ngasih-ngasih aja lo clickbaitnya. Jangan dikasih. Jangan dikasih clickbait. Pokoknya saya lebih ke arah pembacaan skenario seperti apa, jadi mau gimana. Lebih ke saya berpikirnya itu sebagai karakter bagaimana ya, bukannya saya melihat maling itu bagaimana atau bagaimana, tapi lebih ke karakternya. Kenapa dia ngelakuin, yang akhirnya antagonis itu bisa menjadi simpatik juga ke penonton. Itu sih. Yes, terima kasih Mas Baim, terima kasih. Selanjutnya mungkin tadi boleh ditambahkan Mas Reza atau Mas Teddy terkait penayangan mungkin Mas Reza. Oh enggak penayangan tuh Baim. Udah tadi kalau dilihat dari Baim kayaknya urusannya soal percuanan gitu. Oke, terima kasih. Tadi sebelah saya dulu ya, ada pegang mikrofon. Sebentar, ya silakan. Baru ke depan nanti ya. Oke. Nama, media, dan pertanyaan. Selamat sore, nama saya Andesta dari Media Valid News. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mau bertanya ke Mas Reza Rahadian. Gimana sih kesannya menjalani karakter yang seperti ini? Maksudnya ini kan segar lah ya untuk seorang Reza Rahadian gitu. Sebelumnya cenderung karakternya itu hangat, romantis, yang kayak gitulah. Kalau ini kan berbeda jauh gitu. Gimana rasanya
Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kepada Mas Baimbong terkait produksi, ini kan tayang di Prime ya gitu. Ada nggak sih keterlibatan dari pihak Prime Videonya dalam produksi gitu, atau ada arahan tertentu nggak gitu? Oke. Lalu satu lagi boleh, ya. masih kepada Mas Baim gitu. Indonesia kan akhir-akhir ini lagi kencangnya atau lagi hangatnya film-film yang mencoba relate dengan banyak orang ya, dengan lebih banyak orang. Percintaan, masa remaja, pelecehan dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini kan agak masih baru, masih asing bagi banyak orang gitu. Gimana sih pertimbangannya sebagai produser, dan mungkin apa strategi untuk membawa film ini lebih diterima oleh orang banyak? Ya pasti senang karena ada kesempatan untuk mengeksplorasi sesuatu yang berbeda. Karena pada dasarnya mungkin setiap kali saya membaca sebuah cerita yang dipercayakan kepada saya, ya pasti karakter itu akan menjadi sesuatu yang paling saya amati gitu ya, dan dikulik lah. Jadi kalau ada karakter yang seperti ini yang mungkin berbeda, saya senang banget menerimanya. Mungkin lebih ke situ aja sih Mas. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana sekali. Oke. Gitu. Siap, terima kasih Mas Reza. Selanjutnya Mas Baim silakan. Terlibatan Prime Video sejauh mana untuk proses produksi? Sebenarnya perbedaannya saya itu membuat dulu ya. Bukannya saya minta approval mereka untuk saya membuat film ini. Beda. Saya membuat dulu karena saya percaya dengan saya percaya dengan quality sama yang dihasilkan akan bagus. Setelah itu baru kita ya sebenarnya mencoba-coba sih. Kebetulan juga Mas Teddy punya hubungan yang baik ya dengan beberapa waktu itu termasuk Prime yang akhirnya mereka menanyakan, dan sesuatu hal yang nggak disengaja ketika mereka menawarkan juga. Jadi buat saya sesuatu hal yang bagus ketika datang ya kita bicarain, kalau emang itu bagus ya kita ambil seperti itu. Jadi tidak ada batasan dari Prime karena kita membuat dulu. Ini kan di sini perannya sebagai psikolog atau psikiater ya, gitu ya. Ada nggak proses untuk mendalami peran sebagai orang psikolog? Karena mungkin yang nonton mungkin mereka juga ada yang bekerja sebagai psikolog gitu. Mungkin ada sikap-sikap yang mesti diambil saat pasiennya bercerita dan sebagainya. Ya. Terus yang kedua, apa yang mendasari untuk memilih tema balas dendam? Ceritanya di sini kan ada suatu kasus. Atau mungkin ada diambil dari angle-angle kasus-kasus yang ada di Indonesia, mungkin ada dengan kasus-kasus yang tidak terungkap sehingga ada yang memutuskan untuk berbalas dendam, itu pun banyak. Apakah diambil dari situ atau pure hanya ini ide aja? Oke, dua aja ya Mbak, biar bergantian dengan yang lain. Oh gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Laura mungkin dijawab pertanyaan pertama. Oke, di sini aku beruntungnya kerja sama Mas Teddy, memang dia dulu sekolahnya juga psikolog gitu, jadi banyak tahu tentang detail-detail bagaimana cara menginterview orang gitu, terus juga perasaan-perasaannya. Jadi banyak ngobrol sama Mas Teddy juga, terus skripnya juga sudah sangat rapi, tinggal ngikutin alurnya. Kemudian aku baca-baca juga, nonton-nonton juga video-video psikolog yang menginterview para pasiennya, lebih ke situ. Dan sisanya memori artificial semua sih, penciptaan aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Laura Basuki. Saya Mas Teddy mungkin silakan boleh jawab. Kalau tema balas dendam sebenarnya kalau saya dari dulu emang suka film-film yang temanya revenge, balas dendam. Cuman kalau balas dendam itu kan sebenarnya sifat yang sangat rasa yang sangat primal ya. Semua orang di ruangan ini pasti ngerasain pernah ada rasa dendam gitu ya. Jadi ketika itu di-amplify dalam sebuah cerita gitu, kita besarkan dalam sebuah cerita, dan cerita itu fokus kepada satu karakter yang benar-benar ngerasain sebuah trauma. Balas dendam itu tuh hoping bahwa karakter penonton tuh bisa connect sama karakter ini gitu. Itu sih, karena seperti saya bilang tadi, rasa balas yang namanya dendam tuh rasa yang semua orang dalam ruangan ini pernah ngerasain kok. Jadi mestinya kalau orang nonton film ini tuh mau siapapun akan bisa ada connectionnya gitu terhadap karakternya. Oke, terima kasih Mas Teddy. Terakhir mungkin silakan. Senang bermain bersama Yoga Pratama. Nah, gitu. Senang banget bisa main sama Yoga beneran. Tapi emang bener kok, I'm very happy. Baik, tahu ceritanya. Tahu ceritanya. Gimana tuh? Gimana, jadi sebelum pas di lagi makan,
siapa jadi yang main itu? Tadi ada lah beberapa kandidat yoga katanya. Hah? Oh iya, tapi kan kita percaya dengan apa visinya director ya. Tapi dia bilang, yoga bagus banget kata dia. Yang bener, iya. Gue mau main sama dia yoganya nggak sering mau ikutan katanya. Nolak-nolakin terus tawaran. Nah kalau ini dia mau, dia bagus banget lah itu. Nah di situ saya udah yakin banget. Dan ternyata memang sebagus itu bener ya? Iya bener. Mantap. Luar biasa. Yoga gimana tanggapannya tuh? Kalau dari Yoga gimana tanggapannya? Ya apa ya, saya juga seneng lah. Kolaborasi tim yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi boleh teman-teman media berikan tepuk tangan dong yang paling berikan. Jangan lupa saksikan mulai 16 Februari di Prime Video. Kita boleh berfoto dulu, kami persilakan untuk produser dan sutradara. Teman-teman media boleh mengambil posisi yang nyaman ya. Jadi sekali lagi ini juga bisa teman-teman media sebarkan ke berlangganan Prime Video. Oke, boleh di sini cukup ke sebelah kiri dulu, kiri. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Oke, kiri. Oke, kiri. Tengah bawah dulu sekarang. Tengah bawah. Ya, tengah bawah. Silakan teman-teman di tengah bawah. Oke, tengah atas sekarang. Tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Tengah atas. Tengah ya. Tengah. Oke, kanan sekarang. Sebelah kanan. Silakan sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, ya, kanan. Oke, kiri atas tadi belum kebagian, boleh kiri atas. Baik. Oke, terakhir di tengah lagi ya. Silakan terakhir tengah, teman-teman banyak nih di tengah. Silakan terakhir di tengah. Oke, terima kasih sekali lagi para pemain sutradara dan juga produser dari Berbalas Kejam. Terima kasih, jangan lupa untuk jelajahi go. Buruan. Iya, kak, depan sini. Ikut-ikutan we. Bagus, beneran. Sesama cowok bang, nggak apa-apa ikut tuh. Si botak-botak. Papa ini papa. Oh akhirnya dia ketemu guys. Coba. Nanya gimana sih bang? Lu mama Paul cantik banget. Itu buruan. Cepetan dong lagi. Namanya siapa sih anak Pak? Riana ya? Dan juga produser dari Berbalas Kejam, boleh gaya bebas, boleh silakan. Nah, lucu. Iya, silakan. Lucu. Silakan teman-teman media diabadikan momen malam hari ini sebelum sama-sama kita ketemu di studio masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh
cast, sutradara dan juga produser dari film Berbalas Kejam. Disaksikan eksklusif mulai besok 16 Februari 2023 di Prime Video. Saya persilakan jajaran cast untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan dan tamu undangan. Bener kan? Iya, bener kan? Sudah tayang di Netflix. Isi dong Bang Tin. Mau greeting. Dia jadi main. Nih kalau Laura Basuki, ada Laura Basuki. Sini mana? Roti. Pas dalam di depan jalan. Susah Burhan, betapa Burhan. Ayo. Jangan sampai lolos. Gue nggak mau dia lolos. Kak Chelsea, oh cantik banget. Iya pasti Burhan. Ya Allah cantik. Belum. Tuh orang tuh. Sabar dong. Ayo balik.